Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Haryanti dengan NIM 8602266035 dari Prodi PGSD UT Malang Salut Pacitan. Pada hari ini, Sabtu 29 November 2025, saya akan melakukan sebuah kegiatan praktikum IPA pada modul 8 kegiatan praktikum pertama, listrik dan magnet, dengan judul kegiatan percobaan muatan listrik. Tujuan kegiatan praktikum adalah yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, bola pingpong 2 buah, yang kedua, benang jahit secukupnya, yang ketiga, lembaran wol dan nilon, yang keempat, tas plastik, yang kelima, isolasi, yang keenam, sisir plastik, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah potongan kertas kecil-kecil. Baiklah, kita selanjutnya akan melihat dari proses percobaan atau praktikum pada percobaan muatan listrik. Untuk langkah yang pertama, saya akan menggantungkan bola pingpong pada sebuah papan. Di sini saya menggunakan benang dan juga isolasi. Untuk percobaan yang pertama, di sini saya menggunakan plastik. Kemudian saya akan gosokkan dengan benang wol. Setelah saya gosok, saya dekatkan dengan salah satu bola pingpong. Dan di sini terlihat antara plastik yang sudah saya gosok dengan wol dan bola pingpong adalah tarik-menarik. Akibat gesekan plastik dan wol mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif sehingga dapat menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Untuk percobaan yang kedua, saya akan menggunakan sisir plastik, potongan-potongan kertas, dan buku. Langkah kerjanya, saya akan menggosokkan sisir plastik ini dengan buku. Setelah saya gosok, saya akan dekatkan sisir dengan potongan-potongan kertas yang sudah saya potong kecil-kecil. Ternyata setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosok. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara sisir dan buku yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Dan karena muatannya berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Selanjutnya saya akan diamkan pada jangka waktu tertentu dan mengamati potongan kertas yang menempel pada badan sisir. Setelah beberapa menit saya amati, potongan kertas mulai berjatuhan dan tidak lagi menempel pada sisir plastik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggosokkan dua bola kanan dan kiri menggunakan beberapa benda. Pertama, saya akan menggunakan kain wol, kemudian saya juga akan menggunakan plastik dan nilon. Benda pertama adalah kain wol, atau di sini saya menggunakan benang wol. Saya akan gosokkan pada bola pingpong kanan dan kiri menggunakan kain wol dan untuk menggosoknya di permukaan bola yang saling berdekatan. Jadi di sebelah sini, setelah dua bola pingpong saya gosok dengan kain wol, kedua bola ini sama-sama menjadi bermuatan negatif karena terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke bola pingpong. Maka interaksi yang terjadi adalah mereka saling tolak-menolak. Ini karena muatannya sejenis. Dapat dilihat gaya yang diberikan adalah tolak-menolak. Benda kedua, saya akan menggosok bola pingpong menggunakan plastik. Antara bola kanan dan kiri sama, saya akan gosok di permukaan yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan plastik, reaksi yang ditimbulkan antara bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena adanya interaksi listrik, yaitu gesekan antara plastik dengan bola pingpong yang menyebabkan perpindahan elektron dan membuat kedua bola bermuatan sejenis, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Benda ketiga yang saya gunakan untuk menggosok bola pingpong adalah nilon. Sama seperti percobaan 1 dan 2, saya akan gosok di bagian bola yang saling berdekatan.
Setelah saya gosok dengan nilon, reaksi yang ditimbulkan bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak menolak. Hal ini terjadi karena kedua bola memiliki muatan yang sama, yaitu negatif karena mendapatkan elektron dari gesekan dengan nilon. Maka kedua bola pingpong terjadi gaya tolak menolak. Percobaan berikutnya, saya akan menggosokkan bola pingpong dengan benda yang berbeda. Untuk bola pingpong yang kanan, saya gosok menggunakan kain wol, dan yang kiri saya gosok menggunakan plastik. Gosok di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan benda yang berbeda, yaitu kain wol dan plastik, ternyata terjadi interaksi saling tarik-menarik antara bola pingpong kanan dan kiri. Hal ini karena muatan antara kedua bola berbeda. Benda yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif dan benda yang digosok dengan plastik bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Untuk percobaan selanjutnya, saya masih menggunakan kain wol dan nilon. Langkahnya sama, saya akan gosok di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok beberapa menit, reaksi yang ditimbulkan kedua bola adalah saling tarik-menarik. Ini karena adanya perbedaan muatan antara bola yang digosok dengan kain wol dan bola yang digosok dengan nilon. Bola yang digosok dengan kain wol bermuatan negatif dan bola yang digosok dengan nilon bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Percobaan berikutnya, saya menggunakan nilon dan plastik. Saya akan gosokkan pada bola pingpong. Reaksi yang ditimbulkan sama seperti percobaan yang saya lakukan sebelumnya, yaitu kedua bola saling tarik-menarik. Dapat dilihat antara bola kanan dan kiri menarik satu sama lain. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan muatan antara bola kanan dan kiri akibat gesekan dengan benda yang berbeda. Baiklah, dari kegiatan praktikum kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa gesekan antara dua benda yang dapat menyebabkan perpindahan elektron dan menciptakan muatan listrik statis. Benda yang menjadi bermuatan akan menarik benda-benda ringan yang netral karena gaya tarik-menarik elektrostatik. Sekian praktikum IPA dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.